kabar semuanya? Sebentar kita mau ibadah online. Koko minta kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian Bapa Engkau baik. Dengan sikap berdoa kita benar-benar memuji nama Tuhan. Atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Pada hari ini juga kami bisa beribadah online kembali Bapak. Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan, agar kami siap untuk memuji, memuliakan nama Engkau, dan juga siap mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing ibadah online ini dari awal ke tengah sampai akhirnya, biar kami dapat memuji, memuliakan Engkau, dan serius mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Koko sapa lagi sekali lagi ya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Iya, Koko harap semuanya baik-baik saja dan tetap sehat selalu. Dan jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan ya selama masih pandemi ini. Oke, sebentar kita mau bersuka cita, kita mau bersenang-senang, kita mau angkat pujian Saya Bergirang. Mungkin adik-adik ada yang tahu lagu ini? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Mungkin adik-adik sebagian sudah ada yang tahu ya. Nah, kalau belum ada yang tahu, boleh ikuti Koko nyanyi ya. Oke. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil
lagu ini sebenarnya harus kita saut-sautan. Tapi karena kita online nggak apa-apa. Adik-adik kita nyanyi aja semua dari saya bergirang, mengapa kau bergirang? Nggak apa-apa, kita nyanyi serentak sambil kita mengikuti gerakan Koko ya. Oke. Kita bergerak ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke, kita tepuk tangan semua. Iya, pokoknya dalam keadaan apapun, mau sekarang sampai nanti, kita harus selalu sukacita dan selalu bergirang ya. Oke, adik-adik, sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Koko minta kita siapkan hati kita sikap berdoa, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus benar-benar simak ya sama firman Tuhan ya. Oke, kita mau angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Nah, adik-adik, tadi Cici menyanyikan satu pujian. Kenapa? Karena hari ini adalah temanya adalah penyembahan yang disukai Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati kami. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan di dalam roh kami Tuhan, dan kami yakin Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Berkati kami supaya setiap orang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka mendapat berkat serta semakin dekat kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan bodoh ini Tuhan, biarlah Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi ya temanya adalah penyembahan yang disukai Allah. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita berasal dari Allah. Oleh sebab itu Allah meminta kepada kita menyembah Dia, harus menyembah dalam roh. Nah, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau adik-adik memuji dan menyembah Tuhan Yesus lewat pujian, nggak boleh tuh nggak fokus ke kiri ke kanan, tapi fokus kepada Tuhan. Karena roh kita selalu erat bersama Tuhan saat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Cici sering menyembah kepada Tuhan pada pagi hari, luar biasa. Ada satu keterikatan yang luar biasa. Adik-adik pun dapat merasakan seperti itu. Adik-adik, Allah menyukai penyembahan dari hati yang tulus. Apakah adik-adik mau menyembah Tuhan dalam hati yang tulus? Menyembah dengan hati yang tulus bisa diwujudkan dalam pujian dan juga hidup dalam perbuatan yang benar. Ada satu tokoh adik-adik, namanya adalah Maria. Maria ini adalah dulunya tidak mengenal Tuhan. Dia hidup tidak dalam kebenaran. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik, dia mau menyembah kepada Tuhan. Lewat hati dia mau kepada Tuhan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Nah, adik-adik, coba dengarkan kisah berikut ini. Ya, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Adik-adik masih ingat Lazarus yang dulu pernah meninggal dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Ya, dia datang ke tempat Betania. Pada waktu itu ada perjamuan untuk Tuhan Yesus. Ya, di situ juga ada Lazarus. Dia turut makan bersama Tuhan Yesus. Saya Maria. Saya mencintai Tuhan Yesus. Itu ada Yesus. Aku membawa minyak setengah kati, minyak nawastu yang mahal ini. Aku mau memuliakan Tuhan. Nawastu ini adalah minyak yang murni. Aku mau mengurapi kaki Yesus. Aku datang kepada Yesus dan aku memberikan minyak ini kepada Tuhan Yesus, kepada kaki Tuhan Yesus. Lalu aku melap dengan rambutku, aku berikan dia. Aku melap kaki Tuhan Yesus karena aku mencintai Tuhan Yesus. Wanginya minyak nawastu murni ini sampai ke seluruh ruangan ini. Nah, adik-adik, tadi Maria itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia dengan hati yang tulus. Dia itu juga menyimpan uang pelan-pelan, tapi dia berikan minyak itu kepada minyak nawastu yang mahal itu kepada Tuhan Yesus. Dengan hati yang tulus dia taruh itu minyak itu di kaki Tuhan Yesus. Dia urapi dengan pakai rambutnya. Itu kamu
adik-adik, rambut kalau bagi wanita adalah suatu yang sangat berharga. Artinya apa? Dia memberikan dengan hati yang tulus. Harta yang berharga diberikan kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Apakah adik-adik mau memberikan sesuatu yang berharga buat Tuhan Yesus? Tubuh kalian, gimana sih saya berikan tubuh kepada Tuhan Yesus? Ya, satu, misalnya, jangan mencuri lagi. Kedua, jangan malas. Kalau disuruh cuci piring, kalau disuruh menyapu, lakukan dengan hati yang tulus bahwa saya mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Seperti Maria ini, dia tulus menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga begitu. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan menyembah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menyerahkan segala sesuatu saya dalam hidup saya kepada Tuhan Yesus. Maria sungguh luar biasa. Tapi adik-adik, ada satu murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia menyaksikan, dia memperhatikan Maria. Dia lihat, itu Maria itu mengambil minyak nawastu yang murni, itu mahal harganya. Ya, kamu tahu adik-adik, Cici pernah cek ya, harganya itu kalau saat ini sekitar 13 atau 14 M. Dia kumpulin uang seperti itu. Artinya bukan Tuhan Yesus bukan melihat hartanya, bukan melihat harganya, tetapi dari waktu Maria menyerahkan kepada Tuhan Yesus dengan hati yang tulus, dengan harta yang sungguh luar biasa diserahkan kepada Tuhan Yesus. Waktu kalian adalah waktu yang berharga. Ya, apa yang bisa kalian berikan? Waktu kalian juga bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Kalau saat ini pandemi, berikan waktu itu kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Banyak baca Alkitab, menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, kamu tahu tadi Yudas Iskariot dia berpikir, ini Maria ini, ngapain dia mahal-mahal memberikan kepada Tuhan Yesus? Bukankah minyak ini bisa dijual seharga 300 dinar dan berikan hartanya kepada orang miskin? Nah, adik-adik tahu, Yudas ini bukan memperhatikan orang miskin ternyata, tapi dia itu adalah bendahara daripada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi dia adalah seorang pencuri, ya. Dia itu mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya itu. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, adik-adik, itu adalah Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus akan mengingat Maria sampai pada saat waktu penguburan itu juga berlangsung. Maria diingat bahwa Maria itu memberikan sesuatu yang berharga. Adik-adik, biarlah adik-adik juga selalu diingat sama Tuhan Yesus. Dia berkatakan, anakku, engkau telah melakukan hal yang benar. Aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Engkau telah melakukan perbuatan yang benar. Sampai Tuhan Yesus berkata seperti itu. Luar biasa adik-adik. Maukah adik-adik memberikan kepada Tuhan Yesus hati yang tulus, penyembahan yang tulus kepada Tuhan Yesus, dan hidup perbuatan yang benar? Adik-adik tidak perlu melihat yang dulu. Mungkin dulu adik-adik melakukan satu hal kesalahan. Misalnya ngambek, sering marah-marah, sering memarahi orang tua. Sekarang sudah berlangsung, yang dulu sudah berlalu. Sekarang hidup untuk masa depan. Saya telah mengenal Tuhan Yesus. Saya harus berbalik. Yang tadinya saya malas, sekarang saya harus rajin. Yang tadinya saya suka marah-marah, sekarang saya tidak marah-marah. Seperti Maria ini, adik-adik. Dia dulunya berdosa, melakukan dosa, tetapi dia sekarang mengikuti kebenaran Tuhan Yesus. Adik-adik juga begitu. Yang dulunya adik-adik tidak tahu itu dosa, dia melakukan sesuatu, ya dosa itu ya dosa gitu loh, ya enak gitu loh. Tapi setelah adik-adik tahu itu dosa, jangan lakukan itu. Balik 180 derajat, melakukan hal kebenaran. Seperti Maria, dia melakukan hal yang benar, dia berbalik, dia tidak melakukan hal dosa lagi. Dia melakukan menuruti perkataan Tuhan Yesus. Dia belajar untuk supaya tidak melakukan kesalahan. Mari adik-adik, lakukan hal yang benar. Lakukan kalau kita mau kepada Allah. Sekali lagi, Allah itu roh.
Barang siapa menyembah Tuhan, menyembah Allah, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Perbaiki hidup kalian. Datang kepada Tuhan Yesus. Nangis, Tuhan, saya ada anakmu Tuhan, saya melakukan hal kebenaran. Apalagi adik-adik di akhir zaman ini Tuhan, di akhir zaman ini adik-adik, banyak hal dosa sekarang tuh seperti biasa. Dan itu Tuhan akan melihat adik-adik apakah mau mengikut Tuhan Yesus atau tidak. Apalagi sekarang teknologi begitu banyak. Mungkin adik-adik bilang, teknologi sekarang tuh udah enak. Saya makan tinggal GoFood, tinggal cari di HP. Terus saya mau beli barang-barang tinggal di HP. Terus nanti suatu saat akan adik-adik lihat mungkin manusia bisa terbang melakukan daripada kayak satu roket atau apa. Tapi adik-adik, teknologi memang teknologi, tetapi Tuhan Yesus lebih hebat daripada teknologi. Dari dulu sekarang bahkan selama-lamanya, Allah itu adalah yang luar biasa. Mari masuk kepada Tuhan, sembah Dia dengan hati yang tulus, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita mau membaca ayat firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap? Sudah ada Alkitabnya? Yuk kita buka dari Yohanes 4 ayat 24. Buka Yohanes 4 ayat 24. Ayat ini adalah ayat favorit Cici, ya. Yohanes 4 ayat 24. Sudah buka? Yuk kita baca. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yuk baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekarang tutup Alkitabnya. Ayo adik-adik, pasti bisa, pasti pintar. Ingat ya, ayat ini harus di dalam hidup kalian, di dalam tubuh kalian, di dalam jiwa kalian, di dalam roh kalian. Ya, oke. Kita tutup. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pintar. Sekali lagi. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pintar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas Tuhan memberkati kami, di mana Tuhan mengajarkan kalau kami menyembah Tuhan adalah menyembah dari hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, tidak dibuat-buat. Tapi kami mau taat kepada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari Tuhan bimbing kami terus Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh disukai oleh Allah Tuhan, sehingga kami melakukan hal kebenaran. Ampuni dosa kami Tuhan, kami mau melakukan hal yang benar Tuhan. Bantu kami Tuhan menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah selesai di sini, tetapi kami harus mengingat bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Allah, kami harus menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan membuat prakarya pohon buah perbuatan yang baik dan benar. Ayo langsung kita buat. Nah, ini dia bahan-bahannya adik-adik. Yang pertama, kalian membutuhkan gunting. Lalu kalian membutuhkan pensil. Ada juga pulpen, boleh warna apapun, lem, pita, dan juga kertas origami dan juga kertas buffalo.
Ini warnanya boleh apa aja kecuali kertas yang coklat ini. Kalian bisa banget pakai kertas bekas McD seperti Cici, atau kertas bungkus yang warna coklat itu juga boleh, atau kalian mau pakai kertas origami coklat juga boleh. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita ambil pensil dan juga kertas coklat ini, lalu kita membuat pola batang pohon seperti ini. Lalu kita mengambil kertas buffalo tadi yang berwarna tadi, boleh warna apa aja seperti ini, lalu kita tempelkan saja di sini dengan menggunakan lem kertas. Lalu kita akan membuat buah-buah, pola-pola buah, atau di sini Cici mau menggunakan pola hati. Jadi Cici udah buat beberapa kayak gini hati. Ini Cici akan kasih contoh kalian untuk membuat hati. Ambil kertas origami atau kertas apapun, kertas HVS, kertas berwarna apapun yang kalau bisa warnanya terang ya adik-adik. Jadi Cici ambil yang bagian putihnya, kita lipat dua aja seperti ini. Seperti ini. Lalu kita tinggal membuat pola seperti berbentuk love seperti ini. Seperti ini. Sudah, setelah itu tinggal kita gunting saja mengikuti polanya. Oke, setelah itu jadi deh bentuk love seperti itu adik-adik. Jadi karena ini love-nya udah Cici guntingin, sekarang kita tinggal tempel-tempelin aja menggunakan lem kertas ini. Oke, ini Cici saranin sih kalian bikin love-nya 6 buah ya, 6 buah, atau kalau kalian mau beli mau lebih boleh banget. Kita langsung aja pohon buah kebenaran dan kebaikan sudah jadi yang tadi seperti ini. Contohnya kalian boleh banget bikin hatinya ini sampai penuh ke bawah atau ke atas, terserah kalian. Ini salah satu contohnya dari Cici. Terus kalian boleh menuliskan perbuatan benar atau perbuatan baik yang kalian lakukan selama di rumah. Contohnya Cici tulis ya, seperti membantu mama mencuci piring. Nih seperti ini. Nah, Cici
mau kalian melakukan perbuatan baik dan benar ini setiap hari minimal 1 kali. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah selesai memenuhi buah-buah ini dengan tulisan kalian dan perbuatan kalian yang baik atau benar, paling lambat nanti dikumpulinnya hari Sabtu ya adik-adik. Kalian boleh kirim foto pohon buah kalian ke cici-cici yang udah dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik kalian yang udah kalian tulis di sini. Jadi paling lambat hari Sabtu ya adik-adik. Nah, terus kalian boleh juga nih misalnya selain membantu mama mencuci piring, kalian boleh tulis misalnya kalian berbuat baik, misalnya menolong adik mencuci tangan. Nah, kalian boleh tulis di sini menolong adik mencuci tangan kayak gini. Jadi kalian nanti isi semua hati-hati ini dengan perbuatan baik kalian selama di rumah. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan prakarya kita kali ini. Jangan sampai lupa setiap hari untuk berbuat baik dan benar karena itu kesukaan Allah dalam hidup kita. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.